Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Tema besar kita pada bab 3 kali ini yakni kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan ibadah dan usaha. Kita akan bahas 6 poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada bacaan atau lafadz, yang kedua ada makna, yang ketiga ada mufrodat, yang keempat ada isi kandungan, yang kelima ada penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, yang terakhir mari kita diskusi bersama. Selanjutnya mari kita baca hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarrin. Rawahul Muslim. Ayo dibaca bersama-sama. Oke, selanjutnya yakni makna dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yakni mufrodat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama ada Allahumma aslih li, yang artinya ya Allah perbaiki bagiku, huwa ismatu amri, penjaga urusanku. Selanjutnya allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku. Selanjutnya allati fiha ma'adi, yang kesana tempat kembaliku. Selanjutnya ziyadatan li fi kulli khairin, selalu menambah kebaikan bagiku. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian, rohatan li, sebagai kebebasan, min kulli syarrin, dari kejahatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama ada, ya Allah perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang itu rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Begitu pula jika agamanya itu baik, maka baik pula kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan itu maka selayaknya kita mohon agar selalu mendapat pertolongan Allah, perbaikan agama. Yang kedua, kandungan yang kedua yakni ya Allah perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita itu boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia kita itu menjadi baik. Baik itu minta rezeki yang halal, meminta rezeki yang cukup, meminta rezeki yang berkah dan bermanfaat. Begitupun meminta jodoh yang terbaik dan meminta ilmu yang bermanfaat barokah. Selanjutnya yakni kandungan yang ketiga, ya Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai azal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat maupun dunia. Selanjutnya kandungan selanjutnya yakni
Ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan itu dapat digunakan untuk selalu berbuat baik. Contohnya dengan melalui beribadah kepada Allah ataupun bersedekah sama manusia, ataupun dengan kita belajar juga, ataupun dengan kita melakukan pekerjaan, ataupun dengan membantu kedua orang tua kita di rumah. Itu salah satu menjadikan hidup ini selalu menambah kebaikan. Kandungan selanjutnya yakni, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasan dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kita mati, ketika kita azal kita menjemput, dosa-dosa kita itu dibebaskan oleh Allah, dimaafkan, dan jadi kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya kita menuju ke hadis yang kedua, yakni hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Mari kita baca bersama-sama. Haddatsana Qausun qala sami'tu Mustauridan akha Bani Fihrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma dunyaya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'hu hadhihi. Wa asyara Yahya bisababati fil yammi falyanzur bima tarji', rawahul Muslim. Selanjutnya yakni makna dari hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustaurid, salah seorang dari Bani Fihrin berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya mufradat hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Yang pertama ada madunya, yang artinya demi Allah tidaklah dunia, illa misluma, kecuali seperti sesuatu, ya ja'alu ahadukum, yang dijadikan seseorang, isbahu hadhihi, kalian yang dicelup, kalian yang dicelup. Wa asyara Yahya, Yahya berisyarat, bisababati, dengan jari telunjuk, fil yammi, di laut, falyandur bima tarji', perhatikanlah apa yang dibawa. Selanjutnya kita menuju ke isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Yang pertama ada hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia. Kita di sini bisa mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada diri kita sendiri bahwa salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, di antaranya kenikmatan itu berupa wanita-wanita solehah, anak yang solehah, anak yang soleh, harta itu bisa berupa uang, peliharaan, kendaraan, atau yang lainnya, dan segala apapun yang kita punya, dan itulah termasuk kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kesimpulannya bahwa apapun yang kita punya, yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jadi dengan kehidupan dunia itu kita harus berhati-hati. Selanjutnya yakni peringatan kepada manusia bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Yang kekal itu yakni kehidupan di akhirat. Yang ketiga ada harta, kekuasaan, dan kekuatan materi, apapun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Jadi bisa dijadikan, jadi harta, kekuasaan, dan kekuatan itu bisa dijadikan sarana untuk kita menuju akhirat. Yang terakhir ada surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Tidak mungkin kan
surga itu diperuntukkan untuk yang bermalas-malasan, untuk yang bermabuk-mabukan dan berbuat jelek dan lain sebagainya. Seperti contohnya kita ingin menjadi siswa yang cerdas. Dengan cara apa? Di kehidupan akhiratnya kita beribadah sama Allah, meminta petunjuk, meminta agar ingatan kita kuat, agar kita dipermudah dalam menyerap ilmu dari sekolah maupun dari luar sekolah. Di kehidupan dunianya kita usaha dengan kita rajin di sekolah, dengan mendengarkan guru, dengan sopan santun kepada guru, dan lain sebagainya. Bisa difahami? Selanjutnya penerapan di kehidupan sehari-hari. Misalkan ini, ada seorang ayah lagi bekerja di kantor. Nah, setelah itu azan berkumandang. Maka ayah pun segera meninggalkan pekerjaannya dan segera melakukan sholat di masjid ataupun di musola yang ada di kantornya. Jadi antara kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Maka dari itu kita harus menyeimbangkan dengan ibadah dan usaha. Selanjutnya, mari kita berdiskusi bersama. Baik, di sini saya akan membentuk beberapa kelompok yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Silahkan tunjuk salah satu orang untuk menjadi ketua kelompoknya. Setelah itu mengambil bola-bola yang ada di depan. Setelah itu dengarkan arahan yang ada yang saya instruksikan di depan. Oke, cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan diskusi pada pertemuan kali ini. Selamat berdiskusi.